Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Febrianti Bano, mahasiswa Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 6, kelas C, dengan NIM 18030303119. Baik, kali ini saya akan mereview buku ke-9 dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Baik, mari kita lihat bersama isi dari buku tersebut. Bab 1, Korupsi Politik dan Masalah Valensi. Bab ini menghubungkan literatur tentang korupsi politik dengan literatur tentang masalah valensi. Bab ini akan membahas bagaimana literatur sebelumnya umumnya dicari memahami konsekuensi dan korupsi politik serta alasan anak laki-laki untuk difusi di berbagai negara sambil membuang dengan sedikit pengecualian faktor-faktor yang dapat menjelaskan mengapa aktor politik dapat memiliki eksistensi insentif untuk berkampanye dengan cara yang lebih kuat atau lebih lemah tentang korupsi politik. Masalah dengan demikian, kemungkinan untuk menyelidiki hasil pilihan untuk berinvestasi dalam korupsi. Penulis akan membantah pandangan itu pada korupsi politik menggunakan kerangka yang disediakan oleh masalah valensi, membantu mengisi celah ini. Berkaitan dengan hal ini, penulis akan menyajikan penafsiran yang berbeda dari konsep tersebut. Masalah valensi pertama kali diperkenalkan ke dalam literatur oleh Manistorff artikel pada tahun 1963 dengan fokus khusus pada perbedaan antara non-isu valensi berbasis kebijakan posisional, misalnya isu-isu seperti penguasaan kejahatan atau peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan yang tidak berbasis kebijakan, misalnya credibility integrity. Berbeda dengan masalah kebijakan, posisi yang melibatkan konflik kepentingan yang jelas antara kelompok pemilih berada mendukung atau menentang negara kesejahteraan, pernikahan gay, dan sebagainya. Ketika kesepakatan dengan masalah valensi, kebijakan atau non-kebijakan, pemilih tetap identik, memilih lebih banyak atau lebih sedikit atau lebih banyak, tergantung pada masalahnya. Korupsi atau kejujuran adalah contoh khas dari masalah valensi non-kebijakan. Penulis kemudian akan menyoroti bagaimana jenis masalah valensi yang disebut di atas, bersama dengan masalah kebijakan posisi, dapat dilihat dan dianalisis dalam kerangka teoritis umumnya yang membedakan kemungkinan gerakan kampanye tersedia untuk aktor-aktor politik, yaitu kandidat dan atau perserikatan menurut dua kriteria sederhana. Poin terakhir ini mengarah langsung pada hubungan antara perusahaan politik memecahkan masalah dan valensi yang akan diselidiki secara teoritis dan empiris terjaga keamanan. Bab 2, insentif ideologis untuk kampanye tentang masalah korupsi, yaitu kasus dua pihak. Bab ini menyajikan model teoritis yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan-hubungan antara posisi ideologis dan insentif partai untuk kampanye tentang korupsi politik. Titik awalnya adalah pengenalan kampanye valensi itu seperti yang terjadi untuk semua gerakan kampanye. Salah satu pihak dapat memutuskan untuk mengadopsi karena finansial dan sumber daya manusia harus digunakan untuk menunjukkan partai itu sendiri manfaat atau menunjukkan kegagalan lawan pada
nilai-nilai bersama. Kemudian sebagai pendekatan dan pesan yang komprehensif harus dibawa ke perhatian pemilih. Sumber daya partai yang terbatas untuk kampanye valensi harus dialokasikan dengan cermat untuk mendapatkan hasil yang paling bermanfaat dari mereka. Keputusan ini mungkin bergantung pada berbagai faktor yang terkait karakteristik pemilu saat ini. Namun itu bisa didekatkan secara sistematis. Kampanye valensi dalam hubungannya adalah itu sebagai kurang menjanjikan dalam hal suara. Oleh karena itu, untuk berkampanye tentang masalah valensi dengan lebih atau intensitas kurang, dan lebih tepatnya untuk mengantisipasi komponen kunci dan model yang diusulkan, apakah ada posisi partai relatif dalam ruang ideologis yang dapat meningkatkan atau mengurangi insentif mereka untuk menekankan pada kampanye korup. Bab 4. Arah kampanye valensi dalam 2 dimensi. Bab-bab sebelumnya mengasumsikan bahwa ruang ideologis tempat pesta persaingan yang terjadi bersifat satu dimensi, atau umumnya skala kiri ke kanan. Namun demikian, contoh kampanye pemilu terjadi lebih dari satu dimensi kebijakan dapat ditemukan. Oleh karena itu, bab ini akan mengeksplorasi hubungan antara kedekatan spasial dan insentif para pihak menyoroti masalah valensi non kebijakan. Kali ini bagaimanapun, penulis akan mempertimbangkan situasi yang muncul di dunia 2 dimensi sambil membedakan juga nada atau arah, yaitu positif dan negatif dari kamera valensi tersebut. Kampanye dan konsekuensi teoritis dari itu seperti yang akan ditunjukkan dalam 2 dunia dimensi. Insentif partai untuk berkampanye tentang non-kebijakan menurun yang sejalan dengan temuan pada bab-bab sebelumnya. Kapan bergerak dari satu dimensi kedua, bagaimanapun kerangka teoritis menunjukkan bahwa dampak elemen ideologis harus lebih kuat positif dibandingkan dengan kampanye valensi negatif. Bab 5 pada buku ini berbicara tentang implikasi seperti apa. Buku ini pada bab ini berbicara tentang hubungan atau implikasi antara pertimbangan ideologi dan insentif untuk berkampanye tentang korupsi. Korupsi tampaknya bertahan dalam berbagai konteks, menggunakan data yang berbeda, yaitu dari program partai hingga pidato legislatif, hingga data media sosial, sambil selalu memberikan hasil yang tidak bisa dan substansial. Selain itu, peran yang dimainkan oleh pertimbangan spasial elasi tampaknya penting juga, sehubungan dengan valensi dan kebijakan masalah lainnya. Temuan selamat datang untuk generalisasi dari pendekatan ini juga untuk masalah valensi tentang apapun itu. Akhirnya, analisis ini juga diperluas hingga ruang kebijakan 2 dimensi, mengambil arah kamera valensi, mengambil arah kampanye valensi positif atau negatif menjadi pertimbangan. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.